Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Yulia Febrenita. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengenalan teori-teori keperawatan. Nah, tentunya sudah banyak teori-teori keperawatan yang ada di Indonesia maupun di dunia. Jadi pada topik hari ini itu saya akan membahas apa saja sih teori-teori keperawatan, dan kita harus pelajari dulu apa itu teori, apa tuh ilmu keperawatan. Nah, mari kita simak materi kita hari ini. Sebelum kita mulai, teman-teman coba difikirkan terlebih dahulu, apa sih itu pengertian teori, apa sih itu pengertian ilmu. Coba dituliskan di bukunya ya. Sudah dituliskan? Yuk kita lanjutkan materi kita. Baik, dengan teman-teman menonton video ini, diharapkan teman-teman bisa mengerti atau bisa menjelaskan apa sih itu ilmu, bagaimana karakteristik si ilmu itu, bagaimana fungsinya, sumber ilmu itu apa saja, dan dapat menjelaskan keperawatan sebagai ilmu, bisa menjelaskan perkembangan ilmu keperawatan, bisa menjelaskan teori dan karakteristik teori keperawatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi teori keperawatan tersebut. Sebelum kita membahas apa itu ilmu keperawatan, kita harus tahu dulu apa sih itu arti ilmu. Nah, ilmu ini biasanya identik dengan pengetahuan, atau disebut ilmu pengetahuan itu adalah seluruh upaya sadar manusia untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai aspek realitas di alam. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia, kata science itu berasal dari bahasa Latin, dari kata scio, scire, yang berarti tahu. Umumnya ini diartikan adalah ilmu, tapi sering juga diartikan dengan pengetahuan, meskipun secara konseptual artinya sih sebenarnya sama seperti itu. Jika kita berbicara tentang ilmu, itu merupakan sebuah fenomena yang menarik bagi saya dalam kehidupan manusia itu sendiri. Karena di sini ada hubungan sebab akibat atau asal usul yang bersifat universal dan memiliki objektivitas tanpa dipengaruhi oleh prasangka-prasangka yang subjektif. Nah, ilmu itu sering diartikan atau disamakan artinya dengan pengetahuan yang maknanya memahami, mengerti, atau mengetahui. Nah, dalam hal penyerapannya itu, ilmu berbeda dengan pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa yang menyebabkan sesuatu dan mengapa seperti itu. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang padat dan proses mengetahui melalui penyelidikan yang sistematis dan terkendali. Di sini Delayanji secara khusus dia menyatakan bahwa ada beberapa ciri-ciri ilmu atau karakteristik ilmu. Yang pertama itu adalah secara empiris, itu adalah berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis, tersusun secara logis, serta mempunyai hubungan saling bergantung dan teratur. Yang ketiga adalah objektif. Di sini terbebas dari persangkaan dan kesukaan pribadi. Yang keempat adalah analitis, menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian yang terinci. Yang terakhir itu adalah verifikatif, dapat diperiksa kebenarannya.
ilmu pengetahuan telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi dengan makin berkembangnya teknologi, berbagai bidang keilmuan yang telah menjadikan manusia lebih mampu memahami berbagai gejala serta mengatur kehidupan secara lebih efektif dan efisien. Hal itu berarti bahwa ilmu mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan manusia yang tidak terlepas dari fungsi dan tujuan ilmu itu sendiri. Nah, dalam pandangan ini fungsi ilmu itu lebih bersifat praktis, yaitu sebagai disiplin atau aktivitas untuk memperbaiki sesuatu, membuat kemajuan, mempelajari fakta serta memajukan pengetahuan untuk memperbaiki sesuatu. Maksudnya di sini adalah bidang-bidang kehidupan. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi ilmu itu? Dapat dilihat di slide. Itu yang pertama, berdasarkan teori-teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah menjelaskan. Fungsi ilmu itu menjelaskan 4 bentuk. Yang pertama itu adalah deduktif. Yang bisa kita artikan deduktif ini adalah ilmu menjelaskan sesuatu berdasarkan premis pangkal ilir yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah probabilistik. Ilmu menjelaskan pola pikir induktif dari sejumlah kasus yang jelas sehingga memberikan kepastian yang tidak mutlak dan bersifat kemungkinan besar atau hampir pasti. Fungsional. Di sini ilmu menjelaskan letak suatu komponen dalam suatu sistem secara menyeluruh. Selanjutnya adalah genetik. Ilmu menjelaskan suatu faktor mengenai gejala-gejala yang sering terjadi. Nah, fungsi yang kedua itu adalah meramalkan. Fungsi ilmu menjelaskan faktor sebab akibat suatu kejadian atau peristiwa seperti di saat harga suatu barang mengalami kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, fungsi ilmu itu adalah mengendalikan. Mengendalikan di sini maksudnya fungsi ilmu mengendalikan itu harus dapat mengendalikan gejala alam berdasarkan suatu teori, seperti bagaimana mengendalikan peristiwa alam atau peristiwa penyakit yang menyerang seseorang, seperti itu. Nah, selanjutnya itu tentang sumber-sumber ilmu. Jadi, ada beberapa ahli menyatakan bahwa ilmu itu bisa kita peroleh dari berbagai macam cara atau berbagai macam sumber. Nah, secara garis besar ada 4 sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama itu adalah empiris. Nah, maksudnya empiris di sini dia itu menyatakan bahwa ilmu atau pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pengalaman dengan jalan observasi atau dengan penginderaan. Artinya yang kita ketahui itu berasal dari segala apa yang kita dapatkan belum tentu bersifat konsisten dan mungkin saja bersifat kontradiktif karena satu fakta yang lain belum menjamin terwujudnya suatu sistem pengetahuan yang sistematis. Sumber berikutnya itu adalah rasionalisme. Di sini ini adalah pikiran manusia dengan berpendapat bahwa sumber itu satu-satunya dari ilmu pengetahuan manusia. Nah, yang adalah itu ilmu pengetahuannya rasio atau akal budaya. Yang ketiga adalah intuisionisme, yang secara etimologis artinya bisa kita artikan langsung melihat. Dengan pendapat tentang sumber pengetahuan adalah manusia mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui yang tidak terikat kepada indera maupun penalaran. Nah, yang terakhir itu sumber ilmu adalah dari wahyu Allah.
yaitu pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat nabi-nabi yang diutusnya melalui kitabnya seperti Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Dari keempat kitab tersebut yang berisikan pengetahuan mengenai kehidupan seseorang yang terjangkau oleh empiris maupun yang mencakup permasalahan yang tendensial. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah keperawatan itu dapat kita sebut sebagai ilmu? Oke, bagaimana? Apa jawaban teman-teman? Baik. Keperawatan ini dapat kita sebut sebagai ilmu. Karena ilmu keperawatan itu menggunakan pendekatan dan metode penyelesaian masalah yang secara ilmiah ditunjukkan untuk mempertahankan, memelihara, dan meningkatkan kualitas hidup klien. Dan dia juga ilmu keperawatan ini banyak sekali menerapkan ilmu-ilmu dasar seperti ilmu perilaku, sosial, fisika, biomedik, dan sebagainya. Jadi, ilmu keperawatan ini merupakan suatu disiplin ilmu yang memiliki body knowledge yang disusun dari beberapa teori-teori yang membentuk satu kesatuan yang utuh, yang khas, dan mempunyai arti atau makna yang berbeda dan senantiasa berkembang. Nah, keperawatan sebagai ilmu memiliki objek formal dan material. Sebagai objek formal, keperawatan mempunyai cara pandang pada respon manusia terhadap masalah kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, di mana ilmu keperawatan ini sangat memperhatikan masalah-masalah keperawatan yang dilakukan dengan cara ilmiah. Sebagai objek materi keperawatan itu memiliki bahasa yang disusun secara sistematis dan menggunakan metode ilmiah, di mana asuhan keperawatan pada manusia ditunjukkan kepada bagian yang tidak dapat berfungsi secara sempurna yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Nah, jadi keperawatan itu bisa kita sebut sebagai ilmu. Oke. Nah, di slide ini itu akan dibahas bagaimana teori dan karakteristik teori keperawatan. Teori itu terdiri dari sekumpulan konsep yang berhubungan secara logis dalam suatu kerangka berpikir tertentu. Konsep ini pada dasarnya merupakan suatu gambaran mental atau persepsi yang menggambarkan atau menunjukkan suatu fenomena, baik secara tunggal ataupun dalam suatu kontinum. Nah, umumnya konsep ini tidak mungkin atau sangat sulit untuk diobservasi secara langsung. Oleh karena itu, untuk keperluan penelitian perlu adanya penjabaran ke tingkatan yang lebih konkret agar observasi dan pengukuran itu dapat dilakukan. Dalam suatu teori, konsep-konsep itu sering dinyatakan dalam suatu relasi atau hubungan antara dua konsep atau lebih yang tersusun secara logis. Nah, pernyataan yang menggambarkan hubungan antar konsep itu kita bisa sebut dengan proposisi. Nah, dengan demikian, konsep itu merupakan himpunan yang membentuk proposisi itu, sedangkan proposisi itu merupakan himpunan yang membentuk teori. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya sampai di sini. Nah, beberapa ahli itu banyak menyatakan tentang teori tersebut dan membaginya dalam berbagai macam jenis. Ada menurut Reja Mudiaharjo, dia menyatakan bahwasanya teori itu ada tingkatannya. Ada teori induk, formal, dan substansif dengan berbagai macam penjelasannya. Di sini saya akan memperlihatkan teori menurut Goetz dan Lecomte. Dia ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah grand theory. Grand theory di sini maksudnya adalah teori besar, yaitu sistem yang secara ketat mengkaitkan proposisi dan konsep-konsep yang abstrak sehingga dapat digunakan menguraikan, menjelaskan, dan memprediksi secara komprehensif sejumlah fenomena besar secara non-probabilitas.
Nah, yang kedua itu adalah theoretical model atau model teoritis. Ini keterhubungan yang longgar atau tidak ketat antara sejumlah asumsi, konsep, dan proposisi yang membentuk pandangan ilmuwan tentang dunia. Yang ketiga itu ada formal and middle range theory atau teori formal dan tingkat menengah. Di sini proposisi yang berhubungan yang dikembangkan untuk menjelaskan beberapa kelompok tingkah laku manusia yang abstrak. Substantif teori atau teori substantif ini adalah teori yang paling rendah tingkatan abstraknya dan sangat terbatas dalam keumuman generalisasinya. Nah, kita lanjutkan pembahasan materi kita, yaitu teori keperawatan. Nah, apakah sudah ada yang tahu apa itu arti dari teori? Coba kalian tuliskan ya, apa saja teori menurut kalian. Di sini definisi teori itu ada menurut beberapa ahli merupakan sekelompok konsep yang membentuk sebuah pola yang nyata dan menjelaskan suatu proses. Dan dia itu teori itu adalah hubungan beberapa konsep atau suatu kerangka konsep atau definisi yang memberikan suatu pandangan sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena-fenomena dengan menentukan hubungan spesifik antara konsep-konsep tersebut dengan maksud untuk menguraikan, menerangkan, meramalkan atau mengendalikan suatu fenomena tersebut. Teori itu dapat diuji, diubah, atau digunakan sebagai suatu pedoman dalam penelitian. Dan teori adalah serangkaian konsep yang saling terkait yang menspesifikasi hubungan antara variabel. Nah, gimana kalau teori keperawatan? Kalau teori keperawatan merupakan sekelompok konsep yang menjelaskan tentang suatu proses, peristiwa, atau kejadian mengenai keperawatan yang didasari oleh fakta-fakta yang telah diobservasi. Biasanya teori keperawatan ini banyak digunakan untuk menyusun atau membuat suatu model konsep dalam keperawatan. Selain itu, karena model keperawatan ini mengandung hal-hal dasar seperti keyakinan dan nilai-nilai yang menjadi dasar sebuah model. Untuk itu, dia dianggap sangat perlu untuk memiliki dan mempelajari mengenai teori dan model keperawatan yang telah ada, karena dianggap sangat dibutuhkan oleh perawat untuk jadi acuan di situ. Setelah kita tahu apa itu teori keperawatan, tentu kita akan bertanya-tanya nih pada diri kita sebagai seorang perawat. Untuk apa dan apa gunanya sih teori tersebut untuk pekerjaan kita? Apa hubungannya seperti itu? Nah, teori keperawatan itu sebagai usaha untuk menguraikan dan menjelaskan berbagai fenomena dalam keperawatan. Teori keperawatan itu berperan dalam membedakan keperawatan dengan disiplin ilmu lain dan bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, memperkirakan, dan mengontrol hasil asuhan atau pelayanan keperawatan yang dilakukan. Jadi teori keperawatan itu sebagai salah satu bagian kunci perkembangan ilmu keperawatan berarti ya, dan pengembangan profesi keperawatan kita juga. Jadi dia memiliki tujuan. Yang pertama itu dengan adanya teori keperawatan ini diharapkan dapat memberikan alasan-alasan tentang kenyataan-kenyataan yang dihadapi dalam pelayanan keperawatan, baik itu bentuk tindakan atau bentuk model praktek keperawatan. Jadi berbagai macam permasalahan dapat teratasi. Terus dengan adanya teori keperawatan ini itu akan membantu para anggota profesi perawat untuk memahami berbagai pengetahuan dalam pemberian ASKEP atau asuhan keperawatan, dan dia memberikan dasar dalam penyelesaian berbagai masalah keperawatan. Selanjutnya, dengan adanya teori keperawatan ini,
Dengan adanya teori keperawatan ini, itu akan membantu proses penyelesaian masalah dalam keperawatan dengan memberikan arah yang jelas bagi tujuan tindakan keperawatan, sehingga segala bentuk dan tindakan itu dapat dipertimbangkan. Nah, adanya teori keperawatan juga dapat memberikan dasar dari asumsi dan filosofi keperawatan, sehingga pengetahuan dan pemahaman dalam tindakan keperawatan ini dapat terus bertambah dan juga berkembang. Oke, selanjutnya akan kita bahas itu adalah tentang karakteristik teori keperawatan. Teori keperawatan tadi adalah serangkaian pernyataan tentang fenomena yang saling terkait yang amat berguna untuk menyebutkan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan. Nah, teori keperawatan itu dia kan yang berkembang dan berasal dari aspek-aspek dan berbagai dimensi kemanusiaan. Dia sudah dibuktikan banyak menimbulkan dampak terhadap praktek keperawatan, di mana teori yang menghasilkan suatu situasi yang kita harapkan. Sebaliknya, situasi yang dihasilkan oleh suatu teori itu dapat menolong seorang ilmuwan untuk menyusun, menguji, merevisi, atau menghaluskan serta menggunakan teori keperawatan. Jadi, teori keperawatan itu mengidentifikasi dan mendefinisikan sebagai hubungan yang spesifik dari konsep-konsep keperawatan, seperti hubungan antara konsep manusia, konsep sehat sakit, konsep lingkungan, dan keperawatan. Teori keperawatan itu bersifat ilmiah, artinya di sini teori keperawatan digunakan dengan alasan atau rasional yang jelas dan dikembangkan dengan menggunakan cara berpikir gitu yang logis. Terus teori keperawatan juga bersifat sederhana dan umum. Artinya, teori keperawatan dapat digunakan pada masalah sederhana maupun masalah kesehatan yang kompleks sesuai dengan situasi praktek keperawatan. Selanjutnya, teori keperawatan itu berperan dalam memperkaya body of knowledge keperawatan yang dilakukan melalui penelitian-penelitian. Dan teori keperawatan menjadi pedoman dan berperan dalam memperbaiki kualitas praktek keperawatan itu sendiri. Kalau kita melihat perkembangan ilmu keperawatan, itu ada tujuan pengembangan ilmu keperawatan. Teori ilmu keperawatan sekarang ini kan mengalami perkembangan yang demikian pesat ya, apalagi adanya COVID saat ini. Seorang perawat itu sangat dibutuhkan sekali, sehingga banyak sekali muncul teori-teori yang baru yang memiliki beberapa karakteristik. Nah, apakah teman-teman tahu tentang berkembang ilmu keperawatan itu, dan untuk apa ilmu keperawatan itu perlu dikembangkan, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan ilmu keperawatan? Nah, teori keperawatan itu merupakan usaha-usaha untuk menguraikan atau menjelaskan fenomena mengenai keperawatan yang senantiasa mengalami perkembangan itu. Dan pengembangan ilmu keperawatan ini perlu dilakukan karena teori keperawatan sebagai salah satu bagian kunci perkembangan ilmu keperawatan dan pengembangan profesi keperawatan. Dia juga ada tujuan yang ingin dicapainya, seperti adanya teori keperawatan diharapkan memberikan alasan tentang kenyataan-kenyataan yang dihadapi dalam pelayanan keperawatan, baik untuk tindakan atau bentuk model praktek keperawatan, sehingga berbagai permasalahan itu dapat teratasi. Terus dengan adanya teori perawatan, anggota profesi perawat itu bisa memahami berbagai macam pengetahuan dan pemberian asuhan keperawatan. Dan adanya teori keperawatan bisa membantu penyelesaian proses masalah-masalah keperawatan. Dengan adanya teori keperawatan juga dapat memberikan dasar dari asumsi dan filosofi keperawatan, sehingga pengetahuan dan pemahaman dalam tindakan keperawatan itu dapat terus-menerus bertambah dan berkembang. Nah, di sini ada berbagai macam pengelompokan ilmu keperawatan.
yang pembahasan kita di awal-awal, materi-materi awal itu kan ada pernyataan bahwa ilmu keperawatan itu adalah biopsikososiokultural. Nah, maka dari itu dikelompokkanlah ilmu-ilmu keperawatan seperti ilmu keperawatan dasar, ilmu keperawatan klinik, ilmu keperawatan komunitas, dan ilmu penunjang. Di keperawatan dasar itu ada konsep dasar keperawatan, terus keperawatan profesional, komunikasi keperawatan, kepemimpinan dan manajemen keperawatan, kebutuhan dasar manusia, pendidikan keperawatan, pengantar riset keperawatan, serta dokumentasi keperawatan. Sedangkan ilmu keperawatan klinik itu keperawatan anak, maternitas, medikal bedah, keperawatan jiwa, keperawatan gawat darurat. Sedangkan ilmu keperawatan komunitas itu seperti keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, dan berbagai macam ilmu penunjang, ilmu humaniora, alam dasar, perilaku, sosial, biomedik, kesehatan masyarakat, dan ilmu kedokteran klinik. Nah, jadi berbagai macam ilmu yang ada di keperawatan itu ternyata ya. Nah, semua ilmu-ilmu ini, semua ilmu keperawatan ini nanti satu persatu teman-teman akan pelajari selama mengampu jenjang pendidikan di keperawatan. Nah, yang terakhir itu kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu keperawatan. Nah, di dalam perjalanan ilmu keperawatan yang berkembang saat ini itu tentunya tidak lepas dari sejarah perkembangan keperawatan itu sendiri. Nah, mulai dari zaman purba sampai zaman modern sekarang ini. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan keperawatan itu. Seperti yang pertama itu adalah filosofi Florence Nightingale. Florence itu merupakan salah satu pendiri yang meletakkan dasar-dasar teori keperawatan yang melalui filosofi keperawatan, mengidentifikasi peran perawat dalam menemukan kebutuhan dasar manusia pada klien serta pentingnya pengaruh lingkungan di dalam perawatan orang yang sakit yang dikenal dengan teori lingkungannya. Florence juga membuat standar pada pendidikan keperawatan serta standar pelaksanaan ASKEP atau asuhan keperawatan yang efisien. Beliau juga membedakan praktik keperawatan dengan kedokteran dan perbedaan perawatan pada orang yang sakit dengan yang sehat. Nah, faktor yang berikutnya adalah kebudayaan. Kebudayaan juga mempunyai pengaruh dalam perkembangan teori keperawatan. Di antaranya itu dengan adanya pandangan bahwa dalam memberikan pelayanan keperawatan itu akan lebih baik dilakukan oleh wanita. Wanita mempunyai jiwa yang sesuai dengan kebutuhan perawat. Akan tetapi perubahan identitas ini dalam proses telah berubah seiring dengan perkembangan keperawatan. Makanya udah banyak juga ya perawat-perawat itu yang laki-laki. Nah, sebagai profesi yang mandiri, demikian juga yang dahulu budaya perawat itu kan biasa di bawah pengawasan langsung dokter. Pada berjalannya dan diakuinya keperawatan sebagai profesi yang mandiri, sekarang ini hak dan otonomi keperawatan telah ada, sehingga peran perawat dan dokter bukan di bawah pengawasannya langsung, akan tetapi kita adalah mitra kerja yang sejajar dalam menjalankan tugas sebagai tim kesehatan. Faktor berikutnya adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan ini telah terjadi perubahan besar dalam perkembangan teori keperawatan. Dahulu pendidikan keperawatan itu belum mempunyai sistem dan kurikulum keperawatan yang jelas. Nah, sekarang keperawatan telah memiliki sistem pendidikan keperawatan yang terarah sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, sehingga teori-teori keperawatan itu juga berkembang dengan orientasi pada pelayanan keperawatan. Yang terakhir itu faktornya adalah pengembangan ilmu keperawatan. Pengembangan ilmu keperawatan itu ditandai dengan adanya pengelompokan ilmu keperawatan dasar yang menjadi ilmu keperawatan klinik dan ilmu keperawatan komunitas yang merupakan cabang ilmu keperawatan. Ilmu keperawatan itu terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan pada tahun-tahun yang akan datang akan selalu ada cabang ilmu keperawatan yang khusus atau subspesialis yang diakui sebagai bagian dari ilmu.
seperti itu. Oke, sudah kita lihat tadi apa itu ilmu dan teori dari keperawatan. Nah, sebelum kita masuk ke teori apa saja yang ada di dunia keperawatan itu. Nah, jadi di sini ilmu keperawatan itu bisa kita simpulkan dia adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki body knowledge. Nah, yang disusun dari beberapa teori-teori yang membentuk satu kesatuan yang utuh, yang khas dan mempunyai arti atau makna yang berbeda dan senantiasa berkembang. Semoga video ini bermanfaat ya.